Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi eh, tips dan triks bagaimana cara memaksimalkan kinerja daripada koil dan busi pada sepeda motor. Sebelumnya kita perhatikan dulu pada bagian berikut ini. Pada motor umumnya, grounding terbagi oleh aki, yaitu ke bodi atau ke blok mesin. Dan blok mesin ini menjadi sumber grounding pemicu api busi. Perlu diketahui, makin tinggi tingkat suhu suatu logam, maka makin tinggi pula tahanannya. Disinilah yang menyebabkan busi tidak maksimal, karena saat beroperasi busi mendapatkan grounding dari mesin yang notabene bersuhu tinggi. Berikut saya akan share bagaimana mengantisipasi hal ini. Ini adalah eksperimen pengukuran kawat saat suhu normal. Terbaca tahanannya adalah cenderung nol dan stabil. Yang berikut ini adalah eksperimen pengukuran tahanan saat kawat dipanaskan. Terbaca tahanannya naik di atas nol dan cenderung tidak stabil. Dan ini terbukti bahwa saat suhu panas tahanan menjadi lebih besar dan tidak stabil. Untuk membuatnya sangat mudah sekali, bahkan lebih mudah dari membuat ground strap pada kabel coil seperti pada YouTube yang pernah ada. Ini sangat mudah tanpa mencopot cap busi dan businya itu sendiri. Di sini saya copot, bukan berarti tidak bisa dipasang di motor langsung, tapi hanya untuk mempermudah visualisasi di videonya. Jadi sini saya hanya simulasi, ada saya busi, cap busi yang sebenarnya nggak perlu copot, bisa dipasang di sana, dan adalah pengganti kabel itu kawat di sini berbahan baja stainless anti karat, yang saya sengaja pilih tidak pakai isolasi karena tujuannya sengaja supaya saat panas menjalar dari mesin, dari blok mesin ke kawat ini akan mudah dingin kembali. Kita buat caranya gimana ya, seperti ini. Kita busi ini kita ambil dari busi bekas bisa, jadi tanpa harus mencopot busi motornya sebagai pembuat mal. Nah, di sini kita gulungkan ya, seperti ini. Kita gulungkan, terus gulungkan. Nanti jangan terlalu tebal. Setelah digulung, kita ukur ya, kita ukur dengan cap busi. Dia harus terjepit ya. Nah, bunyi klik, klek, bunyi klek ya, klek. Nah, pada klek ini dia harus terjepit. Jangan juga terlalu tebal, karena kalau terlalu tebal nanti akan terganjal dengan penguncian cap busi. Jadi kunci tidak kekunci, gampang lepas kalau terlalu tebal. Terlalu tipis juga nggak boleh, karena kalau terlalu tipis dia pada saat cap busi mengunci, kawat ini tidak menyentuh bodi busi. Nah, seperti itulah kurang lebih ya. Nanti dia terus lebih. Nah, di sini seperti ini ya. Nah, ini sudah menjadi double ground atau double masa. Masa pertama adalah di blok mesin itu sendiri. Masa kedua adalah kawat ini yang sengaja saya buat telanjang. Kenapa? Karena pada saat mesin hidup ini panas sekali.
panas itu seperti tadi di awal video saya simulasi dengan alat ukur, makin panas metal atau bahan konduktor akan makin tinggi dia punya hambatannya. Makanya saya buat telanjang kabelnya dan berbahan stainless steel, sehingga saat panas menjalar dari blok mesin ke busi ini akan cepat dingin, sehingga membuat hambatan besi ground ini atau hambatan massa ini menjadi normal kembali, tidak tinggi, sehingga dan api lancar, api busi pun besar. Seperti itu ya kurang lebih. Ya, setelah dirasa cukup kebutuhan panjang kawat ini sampai ke kutub aki negatif, tahap selanjutnya adalah saya ingin menambah double massa ke coil. Ini double massa di busi adalah pasangan selanjutnya adalah double massa ke coil, karena coil perlu diketahui, coil juga harus coil juga harus mendapatkan massa yang baik sehingga lebih maksimal daripada kerja coil itu sendiri. Tapi di kondisi motor standar ini, coil mendapat massa negatifnya hanya dari rangka bodi. Yang perlu diketahui, rangka bodi mendapat massa dari aki yaitu di blok mesin, dan blok mesin itu panas. Saya perlu menambah double massa lagi untuk coilnya. Makanya seperti ini. Diukur kira-kira percabangannya nanti sampai sisi satunya ini menjangkau ke massa coil. Sekiranya cukup, kita pilih kurang lebih seperti ini. Nah, pilih aja, pilih sampai kita pilih, kita pilih ya, kita pilih. Gini saja, sederhana kan, mudah sekali. Nah, serasa cukup, kirinya kuat. Nah, ini di busi, ini ke coil. Nah, ini yang panjang adalah ke kabel, maksud saya ke kutub negatif aki. Nah, sisa ini kita potong, nggak perlu ya, kita potong. Nah, cukup seperti ini. Kita rapikan lagi. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti di kondisi dalam terpasang adalah ini ke blok mesin, ini ke negatif coil, dan yang ini ke kutub negatif. Nanti kita sama-sama lihat kondisi saat terpasang di motor ya. Ini saat sudah terpasang di motor. Ini adalah double massa yang di sisi coil sudah terpasang di massa coil, yaitu di baut pengikat antara coil dan rangka motor. Sisi satunya lagi sudah terpasang di ini ya, terlihat tidak? Terpasang di busi, sudah dijepitkan di busi. Nah, mungkin tidak jelas ya. Nah, itu dia ya, sudah masuk ke dalam busi, saya jepit cukup kuat, sudah kuat. Nah, sisi ujung kabelnya kita connect ke, nah ini adalah kutub negatif, yang ini kutub positif. Di sini saya mau buktikan juga bahwa negatif aki itu nih tersambung ke ya ini. Nah, ini dia ya, bodi ya.
body block maksud saya. Jadi inilah kabel yang dari negatif aki asli bawaan pabriknya. Rata-rata semua motor pasti disambung ke blok mesin. Ini yang menyebabkan teori saya tadi bahwa blok mesin ini saat kondisi motor berjalan sangat panas sekali ya. Panas itu akan mempengaruhi sifat konduktor atau konduktivitas dari material itu sendiri sehingga menjadi hambatannya tinggi. Ini yang memerlukan tambahan massa, karena dari sini melalui baut pengikat mesin terhadap rangka baut engine mounting baru terkoneksi ke rangka. Artinya ya seperti tadi nih, awalnya sebelum ditambah massa dia hanya mendapatkan massa dari rangka, dan rangka mesin itu, rangka motor itu sendiri tidak langsung dapat massa dari aki, tapi dia dapat massa dari engine mounting. Engine mounting ada koneksi lewat baut-baut baru terkoneksi ke rangka. Ya, disinilah dari rangka ke blok mesin dulu, dari blok mesin baru ke aki. Inilah permasalahannya. Di sini saya juga mau coba untuk memaksimalkan dari fungsi sensor, yaitu sensor O2. Sini saya kasih massa baru, massa tambahan lagi, karena sensor O2 itu dapat massa atau groundingnya dari knalpot itu sendiri, yang knalpot telah panas, sehingga saya perlu tambahkan massa lagi di bodi metalnya si sensor O2 yang saya koneksi langsung ke nih. Ini juga pusatnya ini adalah, kalau di motor Kawasaki Mono ini adalah terminasi grounding dari equipment yang ada di, atau terminasi grounding dari equipment elektronik motor di sini. Nah, di sini saya tambahkan lagi, karena tadi dia hanya mengambil equipment ini, equipment kontrol di motor ini mendapatkan sambungan atau koneksi grounding dari rangka. Seperti tadi yang saya jelaskan, rangka tidak langsung dapat massa atau grounding dari aki, tapi melalui blok mesin dulu. Nah, di sini untuk memaksimalkan efek massanya atau groundingnya, saya bypass lagi negatif aki, saya connect jadi satu ke terminasi grounding equipment kontrol pada motor tersebut ya. Jadi di sini ya bisa dibilang adalah tambahan massa atau double massa untuk terminasi semua massa equipment kontrol elektronik yang ada di motor, sehingga dengan demikian bila mana semua equipment
kontrol yang ada di motor ini adalah disempurnakan dengan massa tambahan yang langsung dari aki negatif, akan memaksimalkan fungsi kerja dari tiap-tiap elektronik itu sendiri, sehingga kinerja dari sensor-sensor pembaca lebih maksimal ya, karena lebih maksimal output yang dihasilkan oleh mesin itu sendiri ke roda lebih maksimal, sehingga akan menambah sedikit tidaknya power mesin, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Ditunggu tips dan trik berikutnya.